Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita satu kenikmatan, baik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan waktu, sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangkaian pengajian rutinan, dan insya Allah pertemuan kita ini mendapatkan satu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergolong kita umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan hari ini adalah merupakan pertemuan kita setiap Jumatnya untuk mengkaji dalam artian untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Terlebih-lebih yang ingin disampaikan itu yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ada hal yang menarik di dalam kitab tersebut. Seorang hukama berkata, sewajarnya bagi yang berakal akan bertobat dari dosanya dengan mengerjakan 10 perkara. Ini adalah momentum kita untuk menyadarkan diri setiap akhir tahun. Ingin perubahan tahun, perubahan bulan dan tanggal, akan tetapi di sini kita mulai sadarkan diri kita. Dan kalau bisa bukan pada akhir tahun saja kita menyadarkan diri, akan tetapi kalau bisa tiap hari harus sadar diri lawak. Jangan kita ni akan lupa terhadap diri kita sendiri. Setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ni, kita menganggap itu baik-baik saja. Belum tentu itu baik yang kita lakukan. Mungkin saja yang kita kerjakan itu adalah merupakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi orang yang berakal itu, dia sadar
bahwasanya dirinya itu tidaklah semuanya luput akan daripada kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan ke dalam hidupnya masing-masing. Makanya hendaklah dia akan bertobat dari dosanya dengan mengerjakan daripada 10 perkara yang dikatakan oleh hukama. Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Banyak kita untuk beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Atau kita meminta kepada Allah Ta'ala, meminta ampunan kepadanya, yang banyak istighfar, bahwasanya sesungguhnya dengan istighfar itu bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita tengok dalam kitab ni ada membacakan daripada astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, yang maknanya itu adalah aku bertobat kepada Allah yang maha agung lagi dari dosa-dosa yang besar. Maka taubat ini bukan hanya sekadar ucapan lisan saja, akan tetapi tinggalkan apa kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini. Bukan hanya banyak-banyak kita untuk membaca daripada istighfar, akan tetapi yang salah yang kita kerjakan ni apa? Kita tinggalkan, meninggalkan daripada perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Rupanya dalam beristighfar ni saja pun kita merupakan daripada untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Rupanya bisa mengampunkan dosa-dosa kita, walaupun dosa kita tu banyaknya seperti buih di lautan. Makanya berkat daripada istighfar ni pun adanya keuntungan bagi diri kita. Ada seorang yang ahli ibadah terhadap untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ketika itu dia senantiasa istighfar, tiada henti-hentinya beristighfar di dalam kehidupannya, sering beristighfar. Akan tetapi dengan beristighfarnya itu dia meminta kepada Allah Ta'ala segala sesuatu hajat yang dia inginkan. Rupanya dia ingin bertemu dengan para ulama besar yang ada di dunia ini. Sampai-sampai dia berpergian keluar kota. Lalu dia bertemu dengan ulama yang dia cintai, yang ia ingin jumpai. Akan tetapi dia tak tahu siapa yang dijumpainya ini. Rupanya dengan beristighfar itu dia bertanya, siapa yang ingin kau jumpai? Ulama si fulan. Namun ketika hal demikian itu, rupanya yang dia jumpai itu, yang menanyanya itu, aku itu. Begitu dia merasakan dengan keyakinan dia kepada Allah Ta'ala, dia merasakan pun rasa kebahagiaan itu pun terpancarkan, bahwasanya selama aku nak beristighfar dan berdoa kepada Allah Ta'ala, berarti Allah dengarkan apa yang kupintakan. Berarti apa yang kupintakan selama ini Allah kabulkan. Tinggal lagi awak ni sebagai hamba, banyak-banyaklah kita meminta doa sama Allah Ta'ala. Kuncinya yakin. Jangan pula kita ni apa yang kita pintakan, namun kita tak yakin kepada Allah Ta'ala, maka niscaya pun Allah tak akan mengabulkan itu semua. Makanya sekecil apapun yang kita pintakan sama Allah Ta'ala, tapi yakin kita, pasti Allah akan kabulkan setiap apa yang kita pintakan. Tidak ada yang tak mungkin di atas dunia ni, Bu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah kata Allah jadi, maka jadilah. Apa yang kita inginkan selama yang kita pinta itu, selagi Allah mengizinkan, pasti Allah izinkan apa yang kita pintakan. Itu yang pertama, membanyak kita untuk membaca istighfar. Lalu yang kedua, menyesali semua perbuatan yang kita lakukan. Setiap kesalahan pasti pernah kita melakukan penyesalan di akhirnya. Apa itu penyesalan itu, Ustaz? Yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ni, paling tidak akan pernah kita berucap, ya Allah, salah nang ku perbuat tadi.
Tapi kadang penyakit kita ni pula udah tahu yang kita sadari itu besok diulangi balik. Akibat daripada apalagi Ustaz, banyak penyesalan-penyesalan itu terkadang terjadi di belakangan hari. Makanya jangan melakukan yang tak disukai Allah. Jangan dikerojokan yang tak disukai daripada Allah Ta'ala. Apalagi sifat kita ini suka menyakiti daripada hati orang lain. Jangan suka. Kadang-kadang kan kita bisa terjadi seperti itu. Begitu yang terjadi kita menyakiti hati orang lain, maka sesungguhnya kadang kita ini timbul penyesalan. Astaghfirullah. Karena pula tadi ku cakapkan tadi begitu. Astaghfirullah. Kalau tu ku kawan tu tadi kata pula. Astaghfirullah. Mengapa ku lakukan perbuatan dosa tu padahal dah tahunya aku tu dosa. Kadang-kadang kan timbul penyesalan tu akibat dari